Ya. Anjir. Gue gak tahu topiknya bukannya apa ya. Ya, welcome to clandestine meeting on Kasanewati Podcast. Yoi. Yeah, this is on the third floor ya, not the rooftop. Jadi, oke, with Kania di sini ada Dea as a co-host dan we're with Cia dan Nugi dari Reality Club. Yeay, tepuk tangan lu sekali lagi. Tolong semua di sini tepuk tangan juga, kurang rame. Penonton bayaran. Oke. Kita mau ngobrolin apa deh hari ini? Pertama, penonton harus tahu dulu bahwa di antara semua orang yang aku kenal, fan terbesar Reality Club adalah Kania Cita. Gadas Rockstar. Sorry, nomor 1 ya, juara 1 harusnya. Karena udah jadi juara dunia Gadas Rockstar. Terdepan. Garda terdepan. Garda terdepan. Kita mau ngomongin lagu barunya. Ya, lagu baru specifically lagu baru, tapi kita bisa juga ngomongin hal lain ya. Perjalanan Reality Club atau apa juga boleh sih. Tapi Kabarin dulu kali, langsung, kabar dulu. Nah, kabar boleh. Kabar dari kawan-kawan Reality Club. Nugi mau ngomong dulu. Alhamdulillah baik. Gini-gini aja. Ya dong gini-gini aja. Lagi kita lagi semangat banget ya. Lebih ke dar-dar sih. Lu mungkin semangat ya, gue lebih ke halah gitu. Cuman banyak yang harus diurus. Banyak harus diurus, betul. Cuman soal musik, mengasihkan. Soal musik pasti. Wow. Terakhir manggung di mana? Kayaknya sempat kayak ke Magelang ya. Iya, betul. Itu pertama kali kita manggung 2 kota yang di luar berbeda Jabodetabek. dalam 1 hari. Iya, dalam Oke, 1 hari. di mana tuh dua Satu di kota ya? Muntilan, satu di Semarang. Oh, oke. Kita naik sleeper bus. Naik sleeper bus. Aku jadi ingat sesuatu nih. Waktu itu kita lagi perjalanan ke Bandung apa kemana gitu ya buat GTC. Yeah. Terus Cia tuh nanya, kalian ada yang tahu Jember kayak apa nggak sih? Gitu. Emang aku nanya gitu ya? Terus aku bilang, ya dia di Jawa Timur gitu-gitu kan. Kayak, Bakal manggung di Jember itu ya, konteksnya. tapi aku merasa kayaknya kalian tuh sering dapat kesempatan untuk mengenal kota baru karena musik ya. Yes, banget. Alhamdulillah. Dan nextnya kita bakal mana? Lumajang. Gue nggak tahu itu di mana jujur Lumajang banget. itu melewati Jember. Oke. Jadi Banyuwangi. Ini setahu gue cemiwilnya Correct, Banyuwangi, Jember, Lumajang gitu. Sebelum naik ke tol ke apa tuh gue lupa itulah. Ya, tapi sekitaran situ ya. Sekitaran Jawa Timur ya. situ. Ada nggak yang di luar ekspektasi kalian yang kayak awalnya ngerasa apa sih ini kota tier C, tapi pas sampai sana ternyata wah aku suka gitu. Jember was nice. Jember Lo masih was ingat nice. gak sih? Masih. Gue masih inget Jember. Cuman kayak kalau gue pribadi kayak nyampe sini ya. Iya, Alhamdulillah. lebih kayak alhamdulillah. Alhamdulillah nyampe sini sampai ada. situ. Maksudnya kan kita Ada yang dengerin pendengar kita kalian di ya. sini gitu. ada yang dengerin kita di sini. Kayak kemarin juga di Muntilan kayak ya terima kasih udah mendengar kita musik kita sampai sini Seru gitu. ya. Seru sih. Itu tuh acara apa sih? Pelajar gitu, SMA atau Pensi ya. Pensi. Kalau yang di Sekolah ya Magelang berarti? itu pensi, yang di Semarang itu festival. Jember pun pensi sebenarnya kemarin. Jember pun pensi. Makanya kayak wow, ternyata anak-anak SMA ini mereka bisa meyakinkan guru-gurunya untuk Iya. ngundang kita tuh sesuatu sih menurut kita. Dan orang kayak, tuanya wow. sih Dan sebenarnya. orang tua betul. Iya. Apakah Cia bergimik tiba-tiba menggunakan bahasa Jawa gitu? Oh, biasanya itu gue serahin ke Nugi. Iya. Iya. Coba Gue gimana nggak Nugi? bisa. Ada nggak gimmick pasti nih pakai pasti Muntilan? Krungora. Reggae-nya Jampiro iki Mas. Sing yoman wae. Yoman. Gue gak bisa. Biasanya kalau kayak gitu gue lempar ke Nugi. Kalau area Jawa kalau misalnya kita ke Bandung pasti Gary. Oke. Gary. Tapi dia jarang ya pengen. Oh dia malu-malu. Dia malu-malu padahal dia Iya, bisa padahal. banget tuh Sundanya. Bisa Cuman banget. dia malu-malu. Kalau Faiz di luar aja. Iya Faiz juga. Iya benar. Lucu banget ya. Oh kalau Era di Makassar. Era Makassar. Cuman dia gak dapet mic ya. Gak dapet, iya, Dia gak dapet mic. Susah ya. jarang. Ngomongnya susah. Gitu. Dari atas Dari harusnya mic-nya. atas. Iya ya, kalau bisa masuk ke kota-kota yang tergolong kota kecil gitu, kota kabupaten, artinya pendengarnya memang udah luas banget ya. Alhamdulillah. Gitu. Saya pikir itu keinginan semua musisi sih. Nggak hanya dikenal di kota besar gitu. Ya, kita masih di tahap yang kayak lebih ke shock sih, kayak Iya. ternyata bisa sampai Ada ya. ada ya. Terus yang masalah kedua, gimana caranya kita sampai ke sana? Naik apa kita ke Naik sana? apa? Gitu. Bawa alat-alat Iya. juga kan ya? Bawa alat betul. Nggak semua ada bandara kan ya. Betul, Makanya betul. kita misalnya naik sleeper atau apa. Ada nggak yang perjalanannya jauh banget dan berat banget dan kalian ngerasa kayak
apa aku melakukan ini? Jujur US sih sebenarnya sih. Oh, malah di US. Jujur Iya, US sih. benar. Ini bukan flexing ya, cuman kayak beneran. Sejauh itu soalnya memang Sejauh ya. itu. Pesawatnya juga 16 jam ya? Berapa? Yes. 16 kan sekitar ya? More. Ya, Ada ya, transit juga ya? Ada transit. Oh iya, di benar. Jepang. Transit di Jepang, di Capek Tokyo. banget Itu udah perjalanan ke sana panjang. Di sana kita lewat jalur darat semua. Kayak wow. Ini boleh ngomong kasar gak sih? Boleh. Paling. Oh boleh. Boleh. Tepos ini udah. Emang itu Oh enggak ya? Itu nggak kurang kita. Oh kurang. Menunggu kayak apa nih kasarnya nih? Apa nih kasarnya? Alan Nugi biasanya juga Sebagai gimana? bocah Iya. ghetto aku udah siap-siap. Iya. Udah berita. Udah siap-siap. Itu udah Rather Mohon maaf ya, anticlimactic. guys. ekspektasinya agak buyar. Dari satu dialog itu kita bisa mengenal Nugi, orang yang Nggak, sangat biasanya. sopan. Aku enggak juga. Iya. Belum. ini belum keluar Belum aja keluar, aslinya. oke. Digosok lagi nih ya. Iya, tapi yang pas US tuh itu ada sih kayak anjir kita beneran ngelakuin ini ya. Iya. Karena kita jalan darat dari Seattle. West Coast sampai East Coast dan setiap harinya mungkin 10 sampai 11 jam perjalanan. Dan bahkan nembus Midwest gak sih? Betul. Iya, Chicago situ kan. Bahkan sempat ke Toronto. Jadi kayak Toronto. itu lucu banget karena kita di jalan, maksudnya kita doang kan, kita bersepuluh waktu itu Pakai bus gitu dengan ya? kru. Pakai kayak Pakai high Ace, kayak Kayak travel. Fan gitu ya. Mobil travel kayak Mobil mobil travel. Yaudah kita selama perjalanan udah awalnya kita main apalah, kita sempat main ABCD 5 dasar nggak sih? Sempat. Kita sempat kayak nyanyi-nyanyi, Nyanyi, sempat. Udah sempat. sampai di ABCD tahap 5 yang kayak Oh, sempat lihat-lihat. ngajarin supir dan road manajernya biasa kata-kata bahasa Indonesia yang Iya. gitu-gitulah. Oh iya, soalnya itu Udah. mereka dari sana semua ya. Iya. Iya. Sampai di Foreigners. tahap kita udah bener-bener bosen banget dan Sampai ngomong juga. iya sampai kayak ngeliat kanan ngeliat kiri senyum aja Iya, kan. senyum. Kayak, Nugi senyum ke kakak kayak yap senyum. Karena udah kehabisan topik. Itu total ini berapa lama sih waktu yang US itu turnya? 30 hari ya, 25 Eh, hari. 20 sekian hari. Wow. Wah, itu serius beneran tuh. Iya. Dan itu maksudnya kayak kalau sejauh yang gue hitung kayak mungkin 60%-nya ya perjalanan atau 50% lah Betul, perjalanan betul. gitu. Atau even more I think gitu. Betul, tapi bahagia. Bahagia alhamdulillah. Bahagia. Meskipun tempo sedikit. Meskipun Dan iya. hebatnya kalian waktu itu membatalkan penampilan di acara yang harusnya jadi puncak tur itu ya. Luar biasa. South by Southwest. Southwest. Sangat gagah kawan-kawan kita. Nah, itu bikin pusing ya. Bikin pusing Itu sih. bikin pusing Cukup banget pusing tapi sih. ya we're glad we made that decision lah. Gitu. Karena mungkin kalau nggak stay true to yourself, rasanya mungkin lebih berat ya. Iya, lebih berat dan bakal menghantui banget sih kayaknya. Sekarang nggak merasa dihantui, lebih ke ayo dong undang lagi kan sponsornya udah bukan itu, ya kan? Sponsornya udah Iya, bukan udah ganti ya. apa. Kemarin kita juga udah submit, udah Iya. AP ini itu. Pas sampai sana ya yang panelisnya gitu-gitu lagi. Mana? Ya makanya itu termasuk defense contractors Iya, gitu. ada bahasan-bahasan itu kayak ya udahlah. Iya. Keren. Well anyway, sekarang udah new era. Yes. Kok jadi gue maaf ya, gue bener, jadi bener. nggak udah Nggak biasa. apa-apa. Karena gue aneh banget nih posisinya jujur. Gue merasa kayak Gak apa-apa, hostnya Nih, 3, satu betul. langsung juga Iya, gak sama apa-apa. Cia. Cia Malaka atau Cia Reality Club nih sekarang nih. Kamu bisa ganti-ganti mode gitu Iya. Cia. dia aja deh yang jadi narsumnya. Iya. Gimana Nuk? Kita udah memasuki era baru. Iya, Ya, tadi tuh gini-gini gue pengen- aja. Tadi tuh aku pengen nanyain ini justru. Jadi kan aku sempet lihat di sosmed reality club kayak new reality club Iya. gitu kayak what New is this? logo. Iya, maksudnya New apa logo. nih? Iya. Aku bahkan DM Cia waktu itu kayak selamat Ci gitu. Terus dia langsung aku klarifikasi ya. Ini bukan pindah label tapi Oh yang ya. iya kita Iya, apa pindah nih? ke Makanya kebaruan ini tuh maksudnya Oke, oke. new apa nih? Ini mau ngomongin label dulu atau mau Boleh. ngomongin era? Oke, label Nuk gimana? Label Saniter. itu oke. Jadi kalau label sekarang kita jatuhnya sendiri lagi. Indie lagi. Indie lagi bro. Indie banget, bro. Indie banget bro. Indonesia. Indonesia. Skenagres. Aku sih indie shuffle aja. Indie shuffle. Itu lebih keren banget. Apa namanya? Kalau label kita sendiri sudah indie lagi. Cuman kalau misalnya kemarin Sun Eater itu hubungannya manajemen aja sih, basically. Gitu. Mantap. Apa nih? Ada backsoundnya gitu. Ada backsound dikit. Pas ngomong Sun Nggak Eater begitu gitu. emang. Iya, iya. Iya kita Sun Eater manajemen aja dan so far so good lah ya, so far so good. Tapi maksudnya ada jadinya karena mereka manajemen ada beberapa hal
yang kita urus sendiri lagi sih. Ya, kayak gitu. kembali ke masa-masa album 1 ya. Yes. Itu langsung terasa tuh di rilisan pertamanya sebagai band indie lagi, Quick Love kayak Oh, Quick Love ya. Itu balik ke rilis roots pertama gitu. yang Yes. indie ya. Yes. Kalau itu kayak hubungannya lebih ke oke, kita bikin album ini kita emang dari awal pengen the band feel lagi. Jadi Back to this new basics era lah ya. tuh back to basics. Kita di album ketiga udah mencoba untuk to really push ourselves. Kita ya ada lagu cowboy, ada lagu ala James Bond, ada lagu macam-macam, ada Beneran lagu pop suka-suka banget. dah. Dan itu kita benar-benar really try to prove ourselves dan pendengar kita juga kayak kita bisa loh melakukan ini. Tapi untuk album ini yang baru ini kita kayak you know what, we have nothing to prove anymore. Rasanya gitu. Rasanya kayak ya udahlah kita ngeband lagi aja. Kayak maksudnya let's just have fun and make good music. Yes, Gitu sih. benar-benar. begitulah teman-teman rasanya bikin musik setelah mendapatkan AMI Awards. Beloknya ke situ. We just wanna have fun now. ya. Enggak Ami ya kita ya Salah satu lah ya, salah satu yang mungkin karena nunjukin. ini lucunya ini pertama kalinya jadi kita rekaman ini semua di Bangkok selama sebulan. Yes. Dan ini pertama kalinya kita datang ke rekaman nggak ada imposter syndrome. What I mean by that is dulu tuh kita masih suka ngerasa kayak aduh kita layak nggak ya ada di posisi ini, kita musisi bukan ya gitu loh. Tapi ini pertama kalinya kita yakin dan pede gitu setiap hari show up ke studio kayak you know what, this is my job and we've earned this. Dan ya nggak usah imposter lagi, nggak usah ngerasa kayak kita layak atau nggak berada di posisi ini, kayak Menarik. ya udahlah. Aku ingin keren gitu. Iya, nggak ada. Karena Oke. udah tahu bahwa kita keren gitu. Atau ada perasaan kayak gue harus kelihatan keren nih gitu. Imposter tuh kayak gue harus kelihatan keren nih. Iya, kayak gitu. Ini nggak cukup nih kalau gue nggak ngelakuin improv ini. Cek. Iya, ada gitunya. Ini tahun keberapa berarti total kalian di industri untuk bermusik? Kita udah 9 tahun. 9 ya, tahun ke-9 ya. 9 years. Jadi tahun ke-9 baru hilang Di nih tahun impostornya. ke-9 ternyata ya Cukup lama, memang ya. cukup lama. Cukup Cukup lama. Bahkan yang pas kita menang AMI masih Masih ada jujur peran masih gitu. ngerasakan Lu masih? kayak jujur gue masih Oh, iya, karena iya. karena itu the other nominees tuh kayak Efek Rumah Kaca, ada Bara Suara, ada apa, terus kayak pas kita yang menang kayak Loh. loh ini nggak salah kan? Apa betul gitu. Apa betul? Salah baca nggak nih? Terus buat kalian masing-masing personally titik baliknya tuh di mana? Ketika kalian akhirnya ngerasa lepas tuh perasaan imposter syndrome. Kalau gue datang dan pergi sih jujur sih. Kadang-kadang Kayak kepercayaan ya, kepercayaan diri maksudnya kayak maksudnya kayak kadang Fluktuatif tetap ya? Iya, agak kalau gue fluktuatif. pribadi sih agak fluktuatif gitu. Cuma maksudnya kayak even dari workshop album ketiga pun kayak gue udah oh ya udah mau bikin lagu apa nih? Udah hajar aja gitu. Gue nggak, maksudnya gue akan ngasih apa namanya input sesuai dengan rasanya gue aja gitu. Nggak kayak pengen menjadi sesuatu gitu sih. Momen paling impostor syndrome buat lo kapan? Impostor syndrome. Paling kayak lo fluktuatif tapi titik nih paling gila rendah gue deh. impostor syndrome banget nih gue di sini. US sedikit banyak, AMI juga sebenarnya Iya. ada dikit sih, cuman kayak karena ada siomay gratis jadi nggak Siomay gratis. agak Ternyata siomay bisa Siomay- mengurangi siomay gratis. impostor syndrome, itu tipsnya. iya. Dan free flow itu mantep banget sih, siomay dan pastel free flow. Nice. Terima kasih AMI. Tuh, melawan perasaan rendah diri dengan jajanan pasar. Iya. teman-teman. Itu dia. Kayak oh I deserve this. Yeah, I I deserve deserve this free flow showmai. Cia gimana Cia? Apa tadi Momen paling, momen ya, paling imposter kali ya. syndrome. Banyak sih. Mungkin kalau misalnya kita main di festival dan kita dapet slot dan stage yang Besar ya? bagus banget. Wah, Iya kan. lagi. Contoh pas Pesta Pora 2023 Iya. 2023. yang kita main itu siang sih mainnya. Iya nggak Itu sih? sinkro. Itu sinkro ya. Ya. Ya udah pokoknya setiap festival besar jujur gue ngerasa agak imposter syndrome karena kayak kita ada di stage dengan kayak itu beneran ribuan orang terus kayak kita deserve nih dapat di jam 7 prime time gitu loh.
itu suka muncul. Sampai samping kita band-band yang wow kalibernya. Iya, mana kayak siapa? legend-legend gitu ya. Kita suka mikir kayak ada nggak ya yang mau nonton kita gitu, tapi ternyata ada guys. Ada. Bahwa kalian ditempatkan di stage itu memang alasannya karena ada yang sebanyak mau itu yang mau nonton. Betul. Tapi Karena biasanya sebanyak itu yang akan mau hilang nonton. ketika udah naik stage sih. Oke. Dan ngelihat orang-orang bisa sing along bareng dan seru bareng tuh kayak, oh you know what, maybe I do deserve this gitu. Ini dia jawaban musisi nih. Itu- Koneksi sama koneksi, pendengar ya. benar. Menghapuskan perasaan imposter tadi. Wah, luar biasa. Oke, tadi ngejelasin label, terus berikutnya tadi Albumnya tadi. albumnya Album, berarti ya. right. Nah, Gimana setelah Nuk? udah indie lagi nih ya ceritanya. Dari sisi mana Dari nih mungkin albumnya? kayak sekarang kan new era. Oh, oke. Ya. Jadi untuk album keempat ini seperti yang tadi udah Cia bilang, kita agak back to basics. Maksudnya back to basics itu kayak kita pengen nggak terlalu banyak eksperimen ke banyak hal, cuman dengan pengetahuan yang kita punya sekarang, kita pengen ngeband aja deh, terus kayak yaudah rock, just wing it, Balik ke roots gitu balik ya. ke roots aja gitu, mungkin Iya, lebih ke situ sih. Tapi lebih canggih karena sekarang pengalamannya udah banyak. Alhamdulillah sih Yes. begitu. Yes, Kalau rasa pribadi gue sih seperti itu, dan ya karena kemarin juga kita kerja sama bareng produser Oh, macam-macam gitu. Kita kerja sama bareng satu Tama, as always he's a great Dia guy. produser kita dari album kedua. Yes. Wisnu Iksan Iksantama. Tama ya? Wisnu Iksantama. Bukan Wisnu Tama. Waduh. Bukan. Itu beda lagi nanti Iya, invoice-nya iya, ya. Betul. Tama, terus ada Iga Masardi, ada satu lagi dari US, the Yep. USA, Brad Oberhofer namanya. Yep. Dia jatuhnya ring satu, Ring- ring satu indie Iya. sono ya. Ring satu skena Iya, indie. skena banget gitu. Abang-abangan tuh ya. Abang-abangan banget gitu. Abang-abangan, dan itu jujur dapetin dia susah sih. Karena ini pertama kalinya, maksudnya akhirnya dalam album ini kita invite produser luar, ternyata banyak banget yang harus dipikirin. Itu kalian pitching ke dia berarti? Kita email aja. Email sih. Tapi basically ya it's a Ya pitch pitching juga ya, sih. karena kita Kayak, ngirim demo kita, yes. kita ngirim. Seru banget ya. Terus Iya. dibales tuh kita juga agak shock. Terus sampai kita video call pertama kali itu sama dia, terus gini ngebahas kita mau albumnya gini, terus kayak ya udah kirim aja demonya gini bla bla bla, terus kayak oke, I'm in. Iya, gitu. iya. He's in. Tapi ternyata pas I'm in masih banyak lagi perintilan yang harus diurus seperti royalty. Iya. Royalty itu Per kayak invoice-invoicean per banyak. invoicean banyak. Banyak. Terus kayak requestan Iya. business class yang akhirnya ternyata nggak harus Nggak ya. harus juga sih. Jadi kalian ketemu di Bangkok? Kenapa? Ketemu di Bangkok. Ketemu di Produser Bangkok. Iya, ketemu di Bangkok. Kita stay di Airbnb yang sama, dan Kita sendiri yang jemput di bandara. kita sendiri yang kan? jemput di bandara, dan akhirnya kita benar-benar jadi gel banget sih sama dia, and we're so happy kayak karena Oberhofer ini dia juga seorang musisi, dan gue dan kakak gue Faiz kita tuh udah dengerin dari kuliah, awal kuliah gitu. Jadi to have like your idol kind of produce your songs tuh kayak what the fuck? Kayak wow. Luar biasa sih ya. Yeah, Giving so crazy. inputs and Surreal, everything is ya. surreal. It's so surreal. Itu surreal. Oke, di studio surreal. Tapi yang lebih surreal nongkrong coy, bener-bener nongkrong di pinggir pool, terus kayak Sebat-sebat gitu. iya, kaki naik gitu kan, kayak sumpah diem-diem gue fotoin kayak kayak lagi nongkrong sama abang-abangan gitu. Coba bagi fotonya terus kayak sharing coklat apa Iya. minum. Wah, elah. Dia tuh suka di sana minum air kelapa. Air kelapa. Di sana kan ada air kelapa botolan kayak Iya. Padi Konair. iya, Gitu-gitu kayak ya. itulah gitu. Iya. Cuman di botol gitu terus kayak Iya. gara-gara itu gue juga jadi ikutan minum, ternyata enak. Gitu. Terus dia beli permen santan basically. Permen, ya. Di- He's really yeah, weird. he's weird. He's really weird. Yeah. He's like Okay, that okay. weird bule gitu. Karena kayak skena dalam kehidupan personalnya super skena. Iya, dalam kehidupan bener-bener karena dia beneran seaneh itu, dan jajanannya skena. kayak Skena. iya, dia inside-nya aja side stream banget ya. Iya, heeh. Kebayang sih ya, jadi proses kreatif album baru kalian itu kayak bener-bener band, bener-bener Oh, sama satu hal lagi, kita live take semuanya. Iya, live take. Hampir semua lagu Oh, iya, kita, ya itu main utamanya Iya. kenapa kita rekaman di Bangkok sih. Karena kita nyari studio yang bisa live take semua instrumen, Accommodate main our needs bareng-bareng. juga, sama kita pengen away from the daily lives aja sih sebenarnya. Kayak kalau misalnya di Jakarta lu masih ketemu keluarga, mungkin masih ketemu keluarga dan segala macam, meskipun Walaupun dibawa sabit juga dibawa ya. juga gitu. Cuman itu lucu banget sih. iya, cuman at least nggak usah nganterin sekolah Iya, ya, betul. atau mungkin berhadapan dengan kehidupan sehari-hari gitu. Iya.
kayak pengen beneran fokus aja di in the moment ngerjain album dengan serius dan mendapatkan output terbaik sih But I basically. think you do that too, no? Sebagai penulis suka kayak trip kemana sendiri dan menyelesaikan buku gitu nggak atau? Kalau ada kesempatannya sih. Kalau enggak ya udahlah di Depok. Ya udah. Ya sudahlah di Lagi Depok. pula itu kota terbaik di dunia kan. CFD Depok pernah berarti? Pernah apa CFD sering? yang tidak car free. Iya, tidak car free. Oh, oke. Belum tentu dia, kadang ada car juga. Oke. Konsep CFD juga khusus ya Depok. Segala sesuatu tentang Depok. Ya, Lanjut, lagu Jan, kali, tadi lanjut mana? dong. Iya, Apa? Quick Love, Quick Love. Oh, Quick Love. Oke, Quick Love. Yay. Ini ada inspirasi kisah nyata. Nah, atau- cepet banget ya masuk ke situnya. Sepertinya Kenapa Kania sudah tidak relate? Kenapa ini? sabar Kenapa ini? menanyakan itu. Enggak. Actually a lot of people masih speculate gitu ya pasti ya. Oh. Oke. Kayak- Quick Ini sorry Love. mumpung gak ada orang. Dan Mumpung sebentar nggak ada nih, orangnya sebelum ya, iya, masuk ke benar. ceritanya, penggunaan istilah kayak clandestine meetings itu Iya. bagus banget. Bagus banget. Bagus banget. Itu liriknya sih, lirikisnya. Me, Silakan. ya, buat lagu Awesome. ini. Luar biasa. Jadi ya lagu ini adalah jadi sebenarnya semua berawal dari satu kata itu, clandestine. Oke. And I didn't know what it means. Gue lagi baca buku, terus gue kalau ada kata yang gue nggak tahu, gue langsung highlight kan. And then gue search artinya Tunggu, clandestine. berarti lu kalau baca gitu bawa stabilo selalu Iya ya? selalu. Ih, keren banget sih. Buku kamu banyak banget stabilonya. Yang gue nanya ke lo, Nuk, ini artinya apa sih? Terus lo kayak ini gitu. Tapi lo juga ada yang nggak tahu. Iya dong. Iya. oke. Memangnya saya kamu seberjalan. Saya kira Pergi seperti juga itu. nggak tahu. Ya udah intinya. And then I search and it's like, to do something in private or to do something secretly gitu kan. Iya. Misterius. Misterius. Wow. Dan And biasanya then- politik gitu kan. Iya. kalau clandestine. Di Espionage. film-film Dek, tuh. espionage. Nah, di film-film ya. Iya. Jadi banyak kan Tapi kata itu. tapi example yang dikasih Google nggak politik. Example-nya she deserved better than these clandestine meetings. And I'm like, Bagus sekali contohnya. sounds like a Contohnya story, sangat ya. bagus. wow. Jadi itu udah kayak agak kebayang sih kayak kata lagunya kayak gimana. Padahal waktu itu gue lagi gak pengen bikin lagu. Tapi oke, akhirnya gue nulis clandestine meetings on the rooftop. That was the first line. And then gue terinspirasi dari, of course, kisah nyata ya. Kisah nyata. Kisah nyata Faiz Nova Scotia Saripudin yang tidak ada hari ini. Faiz siap-siap dibocorin Faiz, semuanya. Siap-siap semuanya. semua cerita Faiz hari ini kita bocorkan di sini. Jadi ya gue akan bocorin aja. He is always in forbidden relationships. Always ya, always. Oh ya, line keduanya kan Forbidden Love, Forbidden the only Love. love The only we've ever love known. we've Yes, ever known. forbidden love's the only love we've ever known. Karena ya maybe it's like a pattern gitu yang gue lihat di dia ya. The Forbiddennya thrill kali-kali. thrill maybe. Tapi forbiddennya Buzzernya. sebenarnya mungkin nggak forbidden for some people, cuman beda agama aja guys. Kita beda agama aja. Gak sekayak- se-forbidden itu juga. Iya, tapi Nggak itu segelap. nggak segelap itu istri orang or something like that. Itu lebih kayak kayak beda agama, tapi tetap kan. Nah, the song is about when you're in a situationship for way too long, nggak jelas status kalian apa, pasti nggak pasti sih, gue nggak boleh. Apa? Gua nggak boleh. Biasanya. Mungkin akan lebih sering terjadi salah satu di antara kedua orang itu kayak they shut down. Ya. Either like they emotionally shut down karena udah terlalu lama gak jelasin. Ilfeel, beneran ilfeel, hilang feeling. Iya, beneran, literally. Bukan ilfeel jijik ya, Iya, tapi iya, hilang iya. feeling Feeling. beneran. Hilang feeling atau apa. Jadi kayak that's basically what the song is about. Jujur gue kayak baru tahu ilfeel, sorry, shutdown tuh maksudnya itu loh. Gue kirain Itu. kayak the other way around gitu, yang Apa meninggal? Iya. Meninggoy. Iya. Dikirain lagu ini tentang lagu meninggoy. Gue dari awal mikirnya itu. Itu maksudnya kan mikir, iya. shut down like their ya feelings. ada alasan Band kenapa beliau di Malaka Project sih. Kalau gue Atau lebih paham, aduh mencerahkan. Atau paham situasinya. banget ini obrolan. mantap, belokannya mantap. Zah. Zang. Aduh. Oke, jadi jangan sampai ngelebar nih. Ini Faiz loh subjeknya loh. Benar. Kita harus ingat ini membicarakan cerita Kita Faiz harus ya. ingat ini subjeknya Faiz loh. Ya jadi gitulah. Jadi di lagunya it's quite personal to him, tapi gue rasa banyak yang bisa Tapi ada kayak ini nggak pas kamu bawa lirik itu kayak kok kamu nulisin ceritaku sih gitu?
Atau karena ya, saking seringnya dia- terjadi jadi ya udah gitu. Dia awalnya kaget kayak what it's about me, tapi dia udah Loh, gitu. Iya lebih kayak gitu, tapi ya dia udah biasa karena dia juga orangnya bukan, kebetulan dia ember banget ya. I swear if you stay with him for at least Gue tuh 15 minutes baru mau bilang bakal tahu. kiasan lainnya gitu. Apa? His life is an open book. He's an open book. Maksudnya kita ada 3 Iya. album aja Iya. semua tentang kehidupan Iya. dia. Jadi Iya. kan Iya. Iya, Dengan terus kata waktu lain itu- ember. Iya, waktu mau podcast sama dia. Adiknya jadi bebas ya, bebas. Iya, Cia udah wanti-wanti Iya kan. kan? Ingetin sih He's Om an kayak, open book, Iya right? kayak siap-siap ya nanti kakakku pasti bakal ngomong seluruh hidupnya dia. Kayak, kita And then kamu he- bakal tahu seluruh hidupnya dia in one sitting. Iya. Orangnya emang So romantis funny. banget gitu ya. He's a, Iya. dia SBM coy. SBM tuh apa? Sad, Sad boy, boy mentok. mentok. Ada maksud. Sad Dia boy SBM, mentok. sad boy SBM, mentok sad sih. boy mentok. Dia cukup kacau sih. In romance ya, he's very. Lu kan yang lebih, ya lu kan adeknya kan. Iya. Kalau gue kan orang luar ngelihat kehidupan dia aja gitu. Iya. Silakan. Iya, Gimana? seperti itulah Kacau. dia. He's a hardcore romantic gitu, and Cah it's cinta ya. nice. Cah Iya. cinta. Apa? Dia kayak Cah Cah cinta. cinta. Cah cinta. Cah cinta. Tapi it's nice karena he has a lot of love to give gitu. Iya, loh. iya, Tinggal gimana caranya Judging mendapatkan. from his lyrics sebenarnya kan nggak kelihatan ya. Yang Yes, sama- yes. sama The way he lyrics writes Iya, kan. the way he writes tuh emang SBM. SBM. But also in this song kayak a lot of the things itu emang spesifik ke dia kayak apa ya? Absent of a timekeeper itu maksudnya sebenarnya nggak ada yang kayak ayo kakak kapan nikah. Tapi the minute hands been tough ya you're always gonna get older, you know, you're never gonna get younger. Jadi ya, and mom keeps asking about us kayak Iya. gimana gitu. Exactly itu liriknya kan. Mom keep asking about us. Yes. And then in the end ada kayak the bridge yang or the outro kali ya, outro. yang agak beda vibe-nya. Itu tuh kayak bener-bener mungkin dia udah mentok banget terus akhirnya kayak apa kita kabur aja ya, apa kita I don't know apa Elope. sih Do you really want this kawin baby? lari Yeah, apa sih istilahnya. Kawin lari. Kayak ya gitu sih. Tapi yang menyenangkan ya dengan cerita yang sebenarnya lumayan agak bittersweet gitu ceritanya, tapi musiknya tuh sangat playful iya, gitu. iya, Ada iya. tepuk tangan, Iya. ada Yeah, we can. I think itu juga sebuah pattern dalam Yeah. reality club ya. A lot of our songs itu sebenarnya sedih liriknya. Kayak Is It The Answer? Is It The Answer is not a happy song. Iya, Iya. dan aku baru mau ngomong. Aku tuh pertama Iya. kali tahu cerita hidupnya Faiz. Cerita hidupnya Faiz. Dari Kupingnya lagu, panas nih kayaknya. Is it the answer? Bersin-bersin deh kayaknya dia. Justru Faiz kayak mengoreksi, maksudnya kayak mengoreksi kayak ngasih tahu ternyata sebenarnya tuh ini. Tapi kan kebanyakan orang ngiranya lagu Is It The Answer tuh about happy. bukan cuma about affair. Jadi kayak dia lagi milih antara cewek ini atau cewek ini gitu. Iya. Tapi ternyata it's not. Ternyata not. it's Iya, iya, actually iya. about the parents. Jadi Iya, kayak iya, gue iya. gue mau Malah sama karena- lo, tapi parents gue nggak bisa nih nerima Forbidden Love Ya again. ampun dari awal ya. Dari single pertama udah tentang Forbidden. Iya, udah tentang Forbidden Love. Jadi Capek kayak banget gua. iya, orang-orang tuh ngiranya lagu itu tuh tentang affair atau kayak ada situationship di samping nih Iya. yang mau dipilih nih gitu Iya. antara main relationship-nya atau side relationship. Kalau gue ngelihatnya kayak Is It The Answer tuh kayak Faiz tuh sayang banget sama keluarganya. Jadi justru kayak dia mengungkapkan itu gitu. Iya, kan. I'm in love not because I want to. She's become something that I get to see. Iya. Won't you stick around with me juga gitu. Jadi kayak ini gue gue sebenarnya nggak mau kehilangan lo juga, tapi gue juga Iya. gue juga nggak bisa nge-betray. Maksud gue misalnya nyakitin lah keluarga Iya. gue gitu kayak gitu. Enggak, bukan itu, bukan itu. Terus tadi gimana Ci kamu bilang Ngeri. pattern di Iya, reality club? patternnya lagunya sebenarnya mungkin banyak konflik di dalam liriknya, tapi beatnya tuh Beatnya dan upbeat, vibe-nya Iya, tuh cheerful. ini. cheerful. Iya. Bahkan Iya. kalau manggung kita Cheerful. kanan kiri kanan kiri. So I think a lot of our songs are like that. Same like di Quick Love sebenarnya it's a song about a conflict, tapi kayak liriknya beatnya kita bikin seru aja. Tapi biasanya emang cukup banyak ya lagu-lagu yang bagus tuh yang nyajiin kontras gitu ya antara lirik sedih, musik cheerful atau sebaliknya gitu. Kalau di aku lebih kebetulan kayak itu selera aku kayak gitu sih. Aku lebih suka lagu yang kayak gitu. Karena kan Kayak contohnya sebenarnya- di Korea yang ini loh, yang Serenata Jiwa. Oh, iya. Kan kayak happy banget, Iya. padahal kan kayak Lara. terbenam Iya, sudah iya, ya mentari iya, pagi. iya, bener, Judulnya aja Iya. udah Jiwa Lara kayak Dan belum. aku rasa kombinasi itu sering kali works karena memang range emosi manusia itu kan Iya. gitu ya. Iya. Iya, Kayak iya. kita sedih tapi tiba-tiba balik Iya, iya, gitu iya, ke iya. atas. Oh. Atau kita harus menutupinya dengan wah. Iya, 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 Kayak menutupi spectrum rasa gitu kesedihan. kan. It's like, it's Benar, like a benar. coping gitu sebenarnya. Iya, iya. Yes. Oh my Gue gosh, epic, do gue we all epic have kan? issues? Nggak Should we apa-apa. all go to therapy? Gak apa-apa, aku gak apa-apa.
So that's a quick love on the lyrics dan tapi kalau dari sisi racikan komposisi musiknya itu barengan bikin atau ada yang kayak bikin melodinya? Nah, kalau racikan musiknya tuh kan kita proses kreatifnya itu ada nge-pitch lagu, entah itu setengah jadi atau mungkin udah kayak 85% atau 90% seadanya itu dikasih, kita bikin deck, kita ada mood board dan segala macam, terus kita presentasiin arti liriknya apa dan segala macam ke khalayak yang ikut workshop ini. Terus ya udah kayak akhirnya ya yang punya lagu itu juga mengarahkan kayak ini lagunya kayaknya gue pengennya kayak gini deh gitu. Sambil mungkin menerima input dari yang ada di workshop itu. Nah, kalau kemarin yang seingat gue waktu workshop kayak Fatia pengen lagu ini kayak a bit kooky. Kooky as in kooky and quirky and weird. And gue inget, I had like the basic melody, tapi of course gue nggak tahu cara maininnya on the bass, on the guitars. Tapi gue tahu kayak itu gue ngasih tahu, terus ya udah biarkan laki-laki ini itu translate. melodi chorusnya maksudnya atau melodi depan ya? Semuanya. Semuanya udah. Tapi it's just kerangka dasar banget. And then ya udah dilempar ke floor. Nugi adds his bass. Gary, kita juga ini pertama kalinya kita gak cuman berempat. Dulu kan ini member beda doang. banget. Kalau dulu kan member doang setiap songwriting. Ini pertama kali ya kita songwriting workshop sama additional kita yang namanya Gary Royhart dan juga Upi. Upi itu sebenarnya dia adalah yang megang monitor kita. Tapi sekarang mulai dari single Quick Love Release sampai seterusnya dia akan mainin synth. Jadi kita di panggung sekarang jadi berenam. Jadi ramai. Kebetulan aku suka banget bunyi synth. Jadi sangat menunggu Reality Club versi ada synth-nya. Yes, dan lucunya Upi tuh dia nyetel banget orangnya. He looks like he came out straight of like a 70s magazine. Jadi dia yang paling kayak wah, keren deh, dia keren Reality banget. Club awang-awang era. Diam flamboyan gitu loh. Iya. Ada flare-nya He tuh has kayak an edge. He has like a David Bowie edge to him. Ini suka banget David Bowie. Iya. Oke, ini tadi ngomongin apa? Quick Love. Racikan musiknya tadi. Jadi ya gitu sih biasanya. Kalau misalnya kakak gitu contohnya, dia ngasih lagu ke kita, biasanya dia udah ada kayak basic melody, lyrics sudah pasti ada, and the chords. Kalau kebetulan kalau gue kadang gue cuma ngasih melody dan lyrics, tapi kayak chordsnya biarkan mereka yang mikirin. Either gitu itu, sih. Tapi ada juga satu lagu yang lu chordnya juga udah kebayang kan? Ada. Beberapa yeah, Anything You Want udah sih, kayak Anything You Want, and a couple of songs. Yes. And we have a new song coming out in 2 days. Apa tuh? You'll Find Lovers Like You and Me. Wow, single kedua dari album keempat. Iya betul. You'll find lovers like you and me. Jujur ini lagu favorit kita. Kita fight biar lagu ini jadi single karena ini lagu ini bakal nyelekit ke hati sih. Ini bakal kayak gitu. Kayak tapi ceritanya nyata lagi nih. Tapi bukan soal forbidden love lagi, bukan dia dan interest. Let's talk about the song a bit. Jadi ini yang nulis Faiz. Blackmail material. Blackmail material. Coba. Ini Faiz yang nulis dan ini menurutku cukup sedih banget. Nggak cukup berarti ya. Ini sedih banget lagunya karena judulnya kan You'll Find Lovers Like You and Me. It's kind of like that feeling where misalnya lo udah putus sama seseorang. Life tuh interesting in a way that mungkin habis putus sama ini orang, lo bisa nemuin orang baru. You can always love after love, you know, and that's a beautiful thing kan, kayak you can always find love after love. Tapi also ada rasa sentimental dan sadnya, berarti love yang ini nggak spesial dong. Kenapa bisa nemuin cinta baru gitu? Yang selama ini nggak spesial. Cuman di satu sisi kayak ini kalau menurut pribadi gue ya, gue juga ini asal putusnya baik-baik ya, mohon maaf ya. Gue juga hope the best for that person dong. Kalau misalnya gue masih sayang sama dia gitu. Cuman at the end of the day, ya life goes on. Dia menemukan the new love dan gue juga mungkin akan menemukan. Either gue healing dulu atau mungkin gue langsung menemukan atau hilang atau healing yang bikin lebih sedih itu. Iya, karena ada sentimentalnya itu sih kayak orang tuh biasanya kan kalau mau putus sama pasangannya bilang kayak kamu gak akan nemu orang kayak aku lagi nih gitu kan. Gak akan ada malah kayak ikhlas gitu. Wah, tapi enggak juga. Ikhlas. Iya, ikhlas. You'll find. Ya namanya juga manusia ya. Menarik ya, baru dari judulnya doang nih udah. We can't wait. Kembali lagi balutannya kedengerannya sih
chord-chordnya gembira gitu ya. Cuman ya, Tapi chordnya udah agak minor gak sih rasanya? ada belok ke situ sih. Cuman kayak pas startnya kan masih mayor ya. Iya, iya. Musik Oh, startnya mayor, Musik chorusnya sih. minor. Chorusnya minor berarti. Oh, Chorusnya, enggak. chorusnya. Sekalian di spill progresinya. Nanti kita taruh aja deh chorusnya Iya, ya. Enam biar kalian minor nggak dulu usah ya, nyari. 6 minor dulu. Gitu sih. Ininya mau apa genre-nya atau Oh, dominannya genre. apa vibe-nya? Oke. Kalau di lagu ini apakah mirip kayak Quick Love kemarin atau No. The closest thing lagu Reality Clubs yang udah ada yang mirip apa vibe-nya ya? apa I ya? feel like belum. Jujur, Masih belum ya? jujur. Menurut Belum. gue belum dari Belum pernah secara lagu, tapi secara lirik ya mungkin mirip kayak. Menurut gue pedihnya sama kayak Sorrowful Reunion Ya. atau kayak apa sih Four Summers. Hmm. Tapi secara musik ini yang gue tunggu-tunggu banget sih. Iya, That's why gue kayak ini harus jadi single, cause I really want a reality club sound yang kayak gini. Mungkin agak Britpop ya, Brit rock. It's like kind of the Smithsy, but Agak new wave gak sih itu? yeah, ngomongnya? kind of like ada The Cure a bit infused. Kayak The Smiths tuh cara nyanyinya No, atau musik? the guitars and like the music. Bassnya sebenarnya gue juga agak nyolong dari The Smiths sih. Menarik. Ya. Iya, iya, Ini kita ngaku aja di sini. Ini kita ya. ngaku Iya, aja iya. deh di sini deh. Iya. Di situ. Terus ya pokoknya kayaknya kebanyakan di album ini kita agak banyak draw inspiration dari new wave juga Iya, ya. yeah, that's Itu true. agak kayak gitu-gitu. Cuman untuk khusus lagu ini apa ya? Aduh gimana? Ya? Melankolis sih. Melankolis. Tapi nggak yang kayak mengharu biru, Iya, wah enggak. gitu banget kayak. Kayak agak diambang. Iya. Sorrowful Reunion kayak wah Iya. pedih gitu. For Summers juga gitu apa nangis Iya. di kasur gitu kan. Bener-bener. Kalau ini tuh kayak ini tuh vibe-nya kayak lo lagi nyetir, terus tiba-tiba lo terlintas kepikiran mantan lo kayak gitu sih. Gue ngebayanginnya ya. Buka jendela berderai air mata sambil Iya. apa ketiup Tapi angin nggak gitu. mewah. Oh, air mata yang Lebih ketip angin. kayak Ya. Itu ini yang terjadi, air mata ketip angin gitu. Iya. Air matanya ketip angin. Padahal tinggal gini ya. Iya bener. Karena Nugi yang cerita jadi lucu. Wah, menarik banget. Dua hari lagi udah ya. 2 hari hari lagi ketika ini tayang. Ya, ini tayang. Jadi tidak disebutkan tanggalnya. Oke, tanggal 27. Yes, 27 Juni. 27 Juni. Lagunya bakal dibawain performance pertama kali kapan berarti? Udah ada Besoknya. jadwal. Besoknya. Oh, Besoknya di kita mana ada itu? manggung di Bogor. Bogor. Oh, oke. Alto Itu langsung Fest. bakal dibawain Yes. ya lagu barunya. Yes, yes. Mudah-mudahan lancar. Berapa track sih rencananya di album kalian ini? Kita udah spill by the way jadi nggak apa-apa. Ya udah. Ya udah. Oh, udah pernah spill ya? Ada 13. 13. Oh, lumayan padat ya. 13 Alhamdulillah tracks. 13 tracks dan banyak surprises sih menurutku. Iya benar. Aha. Kalau Iya, iya. misalnya you're a goddess rockstar, you're gonna be like, what? Loh, Reality Club nih kayak gini nih lagunya. Gitu. Ya. Kita aja juga gak percaya. Gue aja Kita gak percaya. juga, iya. Sampai sekarang juga masih gini nih Reality Club. Iya. Tapi sebenarnya Quick Love sendiri kalau buat aku personally sih ya udah elemen of surprise ya. Oh iya. Iya, maksudnya Iya, itu iya, iya. kayaknya nggak ada lagu Fresh Reality Club banget. yang iya. Alhamdulillah. Iya, kayak a very iya. Berhasil. Berhasil. Very Dengan fresh semua touch of Reality Club. Arahan-arahan ya dari ibu ini. Arahan-arahan. ya. Cookie, funky. Cookie. Jadi Ini tiba-tiba buat kayak yang ada bikin Beatles-nya gitu loh, kayak ada touch of Iya, Beatles iya, gitu. iya. kayak ada belum touch of- denger aja dia. Oh, ada Betul. lagi. Ada lagi, Ada nanti lagi. ada. Ada lagi. Iya, Quick Love tuh di Iya. bagian tertentu tuh kayak ada touch of Beatles-nya banget gitu. Dan itu Pertama kali kayaknya denger belum tuh langsung kayak, aduh di-represent. seger banget nih gitu kan. Iya. Thank di you. lagu-lagu lain. Ya, kita juga bikin lagu dan album ini menyenangkan sekali Iya. sih. Tadi workshopnya kan 2024 di Iya. Ubud. Di Ubud. Kita di Ubud selama 10 hari. 10 hari. 10 hari Efektif di- 9 kalau nggak Efektif salah. 9. Iya, efektif 9. Satu harinya Satu hari loading in, loading out sama loading istirahat, in. Oh, istirahat. iya, iya. Istirahat. Effective Istirahat. day-nya 9 Dia lagi hari ya. istirahat. Istirahat. Dan itu membantu banget sih untuk getaway dengan band aja dan kita juga waktu itu ya kebetulan villanya bagus banget. Alhamdulillah. Villa Dream Life kalau kalian mau songwriting di situ. Iya. Habis itu bikinnya juga di Bangkok yang itu Rekamannya juga di Bangkok. sesuatu rekamannya di Bangkok jadi banyak banget hal yang menyenangkan di album ini sih. Di Bangkok itu jadi lucunya adalah kayak ini dari sudut pandang gue pribadi nih. Lagi-lagi kayak semua jalan berujung ke sana. Kita mau ngebuk studio yang A di Bali, toto nggak jadi. Studio di tempat lain juga nggak bisa, nggak ketemu infonya. Akhirnya kayak ujung-ujungnya di situ.
gitu somehow. Dan di sana kita cuma bisa nyewa studio itu selama 7 jam, 7 atau 8 jam ya? Pokoknya jam 9, jam 10 sampai jam 5 sore straight. Ya, dan Udah. untuk musisi itu kayak kok 10 sampai jam 5 justru baru kreatifnya mungkin jam 2 pagi Iya. gitu kan. Iya. Dan kita awalnya kayak ya masa sih ini nggak bisa di budge gitu Iya, jadwalnya. Tapi ternyata works banget. terus tapi Dan karena mungkin sehat, tetap dan sehat. sehat. Setelah itu kita juga masih bisa ke mall, Iya. nongkrong Karena kemana. keluar masih jam 5 sore Masih ya, jam 5 jadi sore, semua tempat betul. masih buka. Masih Iya, buka. Dan Justru ternyata in a way itu kayak oke dipaksa banget. buat dapat experience yang bagus sebenarnya. Yes. Jadi better experience sebenarnya. Yes, dan malah jadi efektif banget. Work life balance in Iya. reality Iya, bener benar. gitu. Pertama kalinya kalian ngalamin kerja dengan Pertama cara kayak kalinya gitu. karena Pertama kali. sebelumnya album 1, 2, 3 kita ya sampai jam 2 pagi, sampai jam Iya. 1 pagi, all day every day, dan Iya. ternyata ada jam-jamnya buat musisi itu juga mantep banget. Iya. Kayak it really works. It really works. Dan maksudnya it helps juga materinya Disiplin. juga udah 95% jadi sih. Iya, iya, Itu karena betul. kita workshop, kita udah rekaman di workshop itu juga, jadi itu juga membantu juga untuk ya udah next mau ngapain gitu. Tadi Cia sempat bilang seluruhnya itu live recording. Berarti iya, hampir termasuk semua. kayak misalnya ada strings, ada horn, apa itu kalian pakai session musician semua. Yes. Seberapa Tapi sulit kita nggak ada nyarinya? strings. Kita sih. nggak ada strings ya. Di album ini kita sama sekali nggak ada strings. Berarti ada extra players nggak berarti di luar Ada. kalian? Jadi yang Upi yang main synth sama Gary, mereka juga ikut. Yes. Oh iya, oh ya extra players tapi berarti itu yang bakal perform juga kan Yes. bareng Oh, iya, kalian. Tapi maksudnya nggak ada kayak additional lagi yang Nggak kayak tadi ada. session Oke. players dulu. Nggak Itu ada. nggak ada. ya? Tunggu aja nanti. Tunggu. Iya, atau masih surprise sih, saya penasaran. Oh kan kamu mau jadi session player kan? Aku iya. mau dasar main suling. Main suling. Oh, main suling. Bisa nggak? Butuh kita. Butuh. Butuh, Makanya jujur. lihat nanti, stay tune ya gitu. Iya, ya, ada touch of dangdut. Yes. Tapi ngomong-ngomong Tiba-tiba. Kania jago sih. Kania jago Beneran main. suling. Beneran. main Harusnya. keyboard dia. Oh, iya Jago. keyboard. Di album yang berarti yang baru ini apa ya? Ada ini nggak? Ada tema kayak yang mau kalian sampein ke audiens lewat album ini atau kayak apa yang kalian pengen audience feel from the album atau experience Yes. from the album gitu? Ada banget lagi. Ada banget tapi kita belum spill ya. Iya. Oke. Masih Kalau gue rahasia jujur nih. kagak tahu. lebih Kalau lebih mungkin ke lebih ke nggak tahu. gak ikut rapat Oke, briefingnya kalau saya. Oke bagus Kayak gitu. bagus. Mana mungkin, Ini aman iya. berarti nggak akan ke Yang spill. satu bilang ada banget lagi, yang satu bilang Ada banget tuh ya. nggak tahu lagi. Bagaimana decision making kalian sebagai sebuah band? Kan tadi saya- lo tahu. Skip nih kayak briefing Ya, lupa. meetingnya Nugi kayak Kan ada tadi gua gue skip aja. disclaimer, saya skip briefing. Iya, gitu. iya, iya. Disclaimer udah. Ada pokoknya ditunggu aja. Belum Beda berarti dengan ya. ya yang bisa di situ mungkin beda dengan album sebelumnya. Udah pasti. Contohnya udah kan Quick Love kan udah cukup beda ya. Itu kurang lebih gitu lah. Kalau kalian individually ya sebagai apa ya? Maksudnya artis gitu sebagai seniman dengan musik Masing-masing ya. kalian gitu. Selama berkarya di Reality Club udah terpenuhi semua belum kayak individual musical ini journey-nya gitu kayak. Mungkin kan Nugi dengan instrumennya Nugi dan Cia mungkin dengan instrumen dan vokal. Kalian mungkin punya kayak gue punya imajinasi gue pengen music journey gue kayak gini itu udah Iya. Kalau explore Cia kan belum punya di side Reality project Club? ya, band lain. Iya. Kalau Nugi punya nggak? Iya tuh. Gue sejauh ini kalau beberapa waktu lalu sempat ngisi session buat yang lain juga untuk rekaman juga sempet gitu. Cuman kalau untuk di Reality Club selain memang kayak yaudah ini gue di sini jadi kendaraan juga untuk proses kreatif gue ya gitu sebagai seniman gitu untuk outletnya gue juga sebagai seniman. Kalau gue bilang kayaknya sih nggak bakal ada habisnya ya gitu kalau menurut gue soalnya kayak evolusi setiap evolusi Bener. apa namanya bener kata-katanya Iya, evolusi iya. setiap album dan masing-masing apa yang kita lakukan di tiap album kan beda-beda juga ya dan maksudnya ketika nanti kita anticipating untuk for the next thing ini bakal ada apa lagi nih gue bisa ngapain nih gitu dan menurut gue sih kayak nggak bakal ada habisnya sih Kalau kalau buat instrumen lu tuh kan bass ya. ya bass. Nah, ada nggak sih basis yang jadi kayak Panutan. role model atau kayak maksudnya apa ya? Gue tuh belajar banget ngebass dari dia dan ya bisa kelihatan dari racikan lo di Reality Club gitu. Paul McCartney. Oh, Paul McCartney untuk at least dua album Sangat-sangat belakangan make Paul sense. McCartney terus Flea, Red Hot Chili Peppers juga terus
Kayaknya yang kepikiran baru 2 itu sih. Kayaknya harusnya ada banyak lagi sih gitu. Kalau gue sih itu. Cuman kalau misalnya bass kan ya sebenarnya there's only things you can, there's so much, maksudnya kayak roomnya ya segitu aja kan kalau bass kan gitu. Cuman kalau untuk musical journey secara musik gitu secara luas kayaknya ya sambil kita lihat nanti aja kayaknya nggak bakal ada habisnya sih. Mudah-mudahan ya gitu. Jawaban lu bagus lagi. I mean that's true karena a lot of the things gue rasa sebenarnya banyak hal yang udah di-achieve. Kayak contohnya misalnya US tour gitu, itu kayak rekaman sama orkestra, rekaman sama produser luar Brad Oberhofer gitu. Tapi in another sense juga dreamsnya masih banyak banget nih, goalsnya masih banyak banget yang pengen di-achieve, especially as a band. Dan secara personally juga kayak menurut gue Reality Club juga masih bisa lebih lagi dan lebih dikenal lah, not only in Indonesia tapi ya around the world gitu. And also I think personally I still have like dreams of making other kinds of music sebenarnya. Tadi lo mention gue ada band lain yaitu Sleep Shelter yang lagi mangkrak ya. lagi sleep. Lagi shelter. Kebetulan bandmate gue lagi sibuk di Diskoria juga ya. Tapi respect sih. Gue juga kayak ini lucu banget, hubungan kita tuh lucu banget because I haven't talked to him in like 2 years. Panji, maaf nih, bukannya gue kabur. Itu hubungan yang lucu. Tapi lucu banget, tapi it's like kalau kita ketemu kayak kemana lo? Terus kayak ya nanti kita ngobrol, terus udah enggak gitu. 2 tahun kemudian tapi baru kita ketemu nggak lagi. ada masalah sama sekali enggak. Kayak teman lama nggak ketemu aja ya kan. Iya benar. Nggak selek nggak apa gitu. Nggak apa, kayak dia tahu gue sibuk, gue juga tahu dia sibuk, jadi kayak ya udah gitu. Tapi lucu sih, Sleep Shelter lagi sleep ya benar. And like honestly gue mungkin ada kayak keinginan juga mungkin in the future for like a solo project or something like that. Mungkin gue jadi rapper ya, nyanyiin Dea. Boleh banget. Tapi serius, emang maksudnya kayak Enggak rap. Bukan, oke. Kirain vokal. Not rap, kirain kayak solo. emang berminat nge-rap gitu. Dulu jujur gue ya. Dulu I thought I was gonna become a rapper. Tapi mending enggak. Rapper harus bisa improv loh. Iya. Ya kan? Iya, kan gue sama kakak tuh dulu sering banget rap battle. Berdua? Iya. Wah, ini kayak fun give fact me a nih. beat. Oke. And then I would Jujur always gue baru lose. tahu nih gimana, coba. Kita suka kayak give me a beat kayak and then di line kedua udah gone. Kayak apa ya? Gara-gara ada show di mana? I think it was MTV atau apa ya? Ada rap battle. Yo Mama bukan sih? Iya, Yo Mama ya. Cuman itu kan ngeceng-cengin. Iya. Berarti lo ngeceng-cengin. Ngeceng-cengin masing-masing. Oh masing-masing. Itu kocak Cuman kan sih. kalian satu ibu. Iya, Gak mungkin ceng-cengin Yo Mama kan? Gak mungkin Yo Mama. Iya. Gak mungkin Kan banyak topik lain. Topik lain. Iya. Kan gak mungkin. Kocak deh. I thought there was a time in my life where I thought I was gonna. It's a phase. It's a phase. Like 2011, 2010. Oh, okay. Like really a phase. 15 years ago. Tapi Okay. lucu banget lagi. Iya, lucu. Kocak dia tuh gue ini ya saingan sama ramen girl gitu. Baik nggak bisa gue. Tapi kalau sekarang berarti secara vokalis gitu sih, kamu tuh masih ada kayak sebenarnya pengen nyanyi lagu yang kayak gini nih atau udah ke explore semua? You know, it's hard karena this is the kind of songs that I want to make, especially in this 4th album ya. Kayak gue juga nggak ada alasan untuk nge-solo sih karena ini lagu-lagu yang gue pengen bawain gitu. Oh, jadi ini kayak peak lah kalau di album yang ini ya for you ya. I think, tapi again manusia selalu berevolusi. Karena gue nggak pernah ada tuh keinginan pengen kayak I don't know solo yang mungkin kayak pop diva, nggak keinginan, emang dari awal pengennya ngeband gitu. And I've achieved that with Reality Club gitu. Kayak gue udah ngebayang gitu ribet, Cia harus pakai Alphard ke panggung, harus berhenti di belakang panggung persis. Gak mungkin kan gue kayak gitu. Bayangin Cia dandan kayak Krisdayanti. Wah iya. Disanggul gitu ya, disanggul pakai kebaya dress gitu. Please no. Kalau misalnya gue jadi session player juga kayak, bu saya ribet bener. Tapi mungkin ya, gue kebayangnya mungkin even if I had to do a solo, it would be not because I wanted to do a different genre, tapi mungkin ada lagu yang menurut gue too personal kalau di band, atau kayak mungkin kalau di band udah punya agenda sendiri, gue pengen punya agenda yang sendiri juga gitu mungkin. But that's like. Tau gak Ci, aku kebayangnya kamu bikin musik kayak apa kalau kamu solo, kayak white chorus gitu. Oke, white chorus. A bit electronic gitu ya. Pop gitu-gitu. Oh, Vibe-nya cocok gitu kayaknya. Iya, kayak Pink Panthers a bit.
Itu kebayang. Nice. Ya. Kalau Nugi mungkin aku kebayang kalau dia main solo gitu jazz sih. Jazz. Terlihat Jazz. sangat Wah. jazz ya. Kebetulan kita mau main di jazz Prambanan Jazz. Iya. Tau gak Bagus sih? smooth Terus pakai banget. bass betot ya. Iya. Tapi justru kalau main jazz itu my Achilles heel banget sih justru. Kayak apa namanya? Beberapa kali kita main jazz tuh Iya. kayak aduh harus walking bass lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Gue kira lo suka loh. Agak menguras otak dikit sih. Menguras jujur otaknya. sih. Nggak, ini kocak Berpikir banget ya, kayak soalnya. buat Progresi. Prambanan Jazz. Tiba-tiba nyokap gue nelfon gue kayak, aduh kenapa nih? Terus kayak, Teteh main di Prambanan Jazz ya? Itu ada Kenny G. Ya Allah. Terus kayak kita manggung di hari yang sama Kenny G. Oh Terus, iya? Iya. Terus nyokap gue kayak, Teh tolong dong. Ini pertama kalinya. My mom has never asked for like concert tickets gitu. Tapi kayak katanya mereka udah nyari. Intinya bokap gue suka banget jazz. Oh iya. Dan dia udah nyari-nyari, ternyata sold out. Kayak boleh nggak kasih mama dapet tiket? And I'm like, iya boleh lah ma. Gue langsung kontak Adit kayak, Dit boleh nggak bokap nyokap gue dateng? Gitu. Kenny G. Of course. Because of the Kenny G. Okay. Not The for us, Kenny G. for Kenny G. Kalau si Maya sudah cerita kayak nyokap gue don't really get our song sih. Iya, tapi it's so Aduh cute. lucu banget yang judulnya salah-salah itu kan. Oh iya, Electric Heart. Electric Heart. Telenovela. I know they don't understand, but it's so cute karena setiap kali ngepost atau bikin reels lagunya Reality Club. Karena misalnya bokap gue he's so active on Instagram. Terus kayak misalnya dia foto lagi kayak ngajar di Unpad atau apa, tapi belakang back soundnya Telenovia. Si cocok tuh. Kata Hubungan internasional. internasional. Deng. Atau enggak yang dia suka pakai sekarang Quick Love. Oke. Dan sama sekali nggak nyambung dengan postingannya itu. Aduh lucu banget sih. Padahal Ya, dia yang lagi gitu. diomongin di lagu tersebut. Iya. Lucu banget. Oke. Dari aku sih kayak cukup. Gak tau deh masih ada. Atau dari Cia atau Nugi mau ada kayak Iya, mungkin ada yang belum tereksplor dari tadi. itu Tapi dulu kayak mungkin. you wanna say it to the audience, to your fans probably. Seperti Especially udah ya. Follow Instagram dan sosial media Oh, iya. kita. Oke. Reality Club. Instagram kita di @realityclub. Oh ini bikin make TikTok videos dengan Yes, lagu-lagu kita of please. course, Itu sangat please. membantu. Sangat membantu. Karena sekarang kayaknya udah kewajiban lah ya, kayak Iya, gitu ya. betul, Ya. betul. Yeah, feel free to use our songs Yes. di Reels, TikTok, whatever. Kami akan sangat bahagia. Nyambung atau nggak nyambung, Nyambung pakai atau dulu nggak nyambung. aja. Itu Sudah nggak ada apa-apa loh. contohnya Iya. yaitu bapaknya. Sambil ngajar di Unpad, ngajar di mana ada lagu Telenovia tuh nggak Iya. apa-apa. Apa-apa Kocak. dong. Dan karena tadi yang buka adalah Kania, yang nutup mungkin aku. Tadi aku terkesan banget waktu dengar jawaban Nugi dan Cia pas ditanya Kania kayak kepengenan untuk perjalanan musiknya. Mereka bilang nggak ada habisnya, akan ada terus. Aku terkesan karena itu mengingatkanku pada komentar seorang musisi lain yaitu Bim Bim. Oh. Dia pernah ngomong narkoba mah nggak ada habisnya, malah gigi gua nih yang habisnya. Aku nggak Cukup ikutan. sekian. Aku nggak ikutan. Rene. Aduh kocak banget. Lucu banget Bim Bim.